Di video kali ini kita akan mendemokan tentang aplikasi yang kita bikin untuk memenuhi tugas besar Android dan juga RPL. Nah, untuk penjelasannya itu, pertama, aplikasi ini tuh buat apa sih? Itu akan dijelaskan oleh Saudara Putra. Apa itu aplikasi Magnus? Aplikasi Magnus itu merupakan sebuah aplikasi portal berita berbasis Android yang memudahkan pengguna untuk mencari kumpulan berita terkini berdasarkan kategorinya, di mana aplikasi Magnus ini menggabungkan setiap berita yang terkini dan akurat. Aplikasi ini mengambil sumber berita dari API, lalu API ini sendiri mengambil sumber berita dari berita-berita yang terpercaya seperti Detik, Kompas, CNN, dan lain-lain. Semuanya tergantung. Sendiri juga memiliki kegunaan di samping membuka portal berita, yaitu adalah membagikan berita. Salah satu fitur ini digunakan untuk membagikan berita kepada kontak-kontak terkait grup-grup WA atau ke grup media sosial lainnya. Nah, di samping juga membagikan berita, Magnus ini juga dapat dipertanggungjawabkan kredibilitas beritanya karena berita tersebut diambil dari salah satu dari pilihan sumber berita yang terpercaya yang sudah diakui kredibilitasnya. Selanjutnya, itu kenapa aplikasi ini dibuat, bisa dijelaskan oleh Muhammad Fauzan. Jadi inti dari kita membuat aplikasi ini adalah kita ingin mengumpulkan sumber-sumber berita yang terpercaya. Nah, sebelumnya itu kan ada beberapa orang yang misalnya dia ingin membaca berita, tapi beritanya itu kayak masih tersebar, kayak masih ada yang di Detik, masih ada yang di CNN. Nah, jadi fungsi dari kita bikin aplikasi ini itu untuk mengumpulkan dari banyak sumber-sumber berita ke dalam satu aplikasi. Seperti itu. Berapa lama produk ini diinisiasikan begitu, mulai dari, karena ini terbagi menjadi 3 fase sprint, makanya dan di setiap sprint itu terbagi menjadi kurang lebih 3-4 minggu begitu, menjadi kurang lebih memakan waktu 12-13 minggu, kurang lebih seperti itu produk ini tercipta. Selanjutnya kita langsung masuk gimana cara kerja aplikasinya aja. Saya akan menjelaskan tentang flow atau cara kerja, urutan kerja dari aplikasi maknews.com ini. Nah, yang pertama ketika kita membuka aplikasi maka akan diarahkan ke halaman login terlebih dahulu. Ketika kita belum mempunyai akun maka kita diharuskan untuk mendaftar. Setelah mendaftar, kita bisa masuk ke halaman home. Nah, untuk di pendaftaran sendiri itu datanya kita masukkan ke Firebase. Di sini kita menggunakan Firebase Authentication untuk data login dan registernya. Untuk data berita yang ada di dalam aplikasi Maknewsnya, kita data dari newsapa.org. Nah, untuk kategori beritanya di sini kita membagi menjadi 6 kategori. Di masing-masing kategori ini kita menggunakan API yang sama dari newsapa.org, namun kita membedakan dari kategori di key-nya. Seperti itu. Jadi kita mengumpulkan data dari beberapa sumber yang disediakan dari newsapa. Untuk pembuatan aplikasi sendiri, kita mempunyai record di GitHub. Di sini dapat kita lihat semua tim berkontribusi dalam membangun aplikasi ini. Kemudian untuk menampilkan beritanya, kita menggunakan web view di dalam aplikasi ini. Jadi di dalam aplikasinya ketika kita membuka sebuah judul berita,
maka akan ditampilkan halaman website dari penyedia berita tersebut. Jadi di dalam aplikasi ini kita tidak memanipulasi data apapun, tapi kita menampilkan data langsung dari sumbernya yang sudah terpercaya kredibilitasnya. Seperti itu. Balik lagi, nah jadi MakNews ini sendiri kayak aplikasi untuk memudahkan pengguna untuk mendapatkan sebuah berita. Nah, jadi itu kayak udah dirangkum berdasarkan kategori-kategorinya itu tadi yang udah dijelasin juga dari setiap anggotanya. Nah jadi tadi di setiap kategorinya kita bagi jadi 6, itu ada berita utama, terus berita utama, olahraga, teknologi, bisnis, dan juga tentang hiburan dan juga kesehatan. Oke, jadi sekian dari kami. Terima kasih.